Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Rasol. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mengingat sekitar kita sedang dalam masa pandemi COVID-19 ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari tentang matematika wajib. Materi apa yang akan kita pelajari ya di video kali ini? Nah, lanjut ke slide kedua, ukuran pemusatan data. Tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan teman-teman dapat menentukan ukuran pemusatan data berupa min, modus, dan median. Kemudian menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada uraian materi. Dalam pembicaraan sehari-hari, kita sering mendengar teman kita atau orang lain mengatakan kalimat-kalimat pernyataan sebagai berikut. Ada juga yang bicara seperti ini. Rata-rata orang yang bekerja di perusahaan itu datang jam 7 pagi. Ada juga, jangan salah, rata-rata orang yang datang di pestaku waktu itu orang kaya loh. Yang ketiga, rata-rata orang menonton sinetron pada jam 8 sesudah makan malam. Nah, apakah rata-rata itu artinya sama dengan kebanyakan ya? Oke, kita lanjut di slide selanjutnya untuk memperjelas rata-rata itu seperti apa. Nah, di sini kita lihat bersama-sama ada panitia perhitungan hasil suara ya. Di sini gambar ini terlihat seperti itu. Pernahkah kalian menyaksikan secara langsung proses perhitungan suara dalam suatu pesta demokrasi? Misalnya pemilihan kepala desa, pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan anggota DPR, DPD, atau pemilihan presiden. Pernah ya pasti. Di sekitar kita yang paling jelas kan ada pemilihan kepala desa. Nah, panitia membuka surat suara ya, ini terlihat seperti itu. Panitia membuka surat suara, mengamati dan mencatat pilihan rakyat yang tertera pada surat suara. Nah, setiap suara menghasilkan satu data perhitungan. Nama calon yang paling sering muncul itu kan menjadi pemenang. Nah, suara yang paling sering muncul ini, yang menjadi pemenang ini adalah salah satu aplikasi atau salah satu penggunaan modus dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ukuran pemusatan dari sekumpulan data merupakan suatu nilai yang diperoleh dari sekumpulan data yang dapat dipergunakan untuk mewakili kumpulan data tersebut. Suatu kumpulan data biasanya mempunyai kecenderungan untuk terkonsentrasi pada suatu nilai pemusatan. Nah, pada kegiatan pembelajaran kali ini kita semua akan mempelajari ukuran pemusatan data, yaitu sudah disebutkan tadi di tujuan ada 3 ukuran pemusatan data. Yang pertama adalah min atau rata-rata, terus ada modus dan juga median, terutama dari data berkelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan juga histogram. Baik, langsung nomor 1 saja tentang rata-rata data berkelompok. Yang dimaksud nilai rata-rata data itu adalah nilai perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data.
Rata-rata data berkelompok dapat ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama ada cara umum ya, ini cara umum. Yang pertama ada cara umum, yaitu X bar atau rata-rata min sama dengan sigma Fi dikalikan Xi dibagi dengan sigma Fi. Sigma itu kan artinya penjumlahan. Jadi bisa dijabarkan menjadi frekuensi pertama dikalikan X1 ditambah frekuensi kedua dikalikan X2 ditambah frekuensi ketiga dikalikan X3 dan seterusnya. Dibagi frekuensi 1 tambah frekuensi 2 tambah frekuensi 3 dan seterusnya. Keterangannya di sini X1, X2, dan X3 atau istilahnya Xi adalah nilai tengah dari kelas ke I ya. Dan Fi adalah frekuensi kelas tersebut. Ini untuk cara yang pertama. Yang kedua ada cara dengan simpangan rata-rata atau sering disebut dengan rataan sementara, atau juga disebut dengan rata-rata sementara. Rumusnya adalah rata-rata atau X bar sama dengan rata-rata sementara, XS simbolnya adalah rata-rata sementara, ditambah sigma Fi dikali Di dibagi dengan sigma Fi. Dengan keterangan XS atau rata-rata sementara ini adalah nilai tengah kelas dengan frekuensi paling tinggi atau frekuensi terbesar. Terus Fi frekuensi kelasnya, Di adalah selisih setiap nilai tengah dengan rata-rata sementara. Ya, dituliskan dengan Xi dikurangi Xs, namanya Di. Dan yang ketiga adalah cara pengkodean atau cara coding. Rumusnya adalah X bar atau rata-rata sama dengan Xs. Kita menggunakan rata-rata sementara ditambah P panjang kelas dikalikan sigma Fi dikali Ui dibagi sigma Fi. Apa itu UI? Di sini keterangannya UI adalah kode dengan ketentuan UI sama dengan 0 untuk kelas XS, alias UI-nya sama dengan 0 untuk kelas rata-rata sementara. Kode bulat negatif berurutan min 1, min 2, min 3 untuk kelas sebelum XS, dan kode bulat positif berurutan yaitu plus 1, plus 2, plus 3 dan seterusnya untuk kelas sesudah XS. Nah, ini adalah 3 cara atau 3 rumus untuk menghitung rata-rata data berkelompok. Untuk lebih jelasnya daripada menghafalkan rumus ya, nanti semakin banyak kita melatih dengan latihan soal, maka rumus itu otomatis akan tertanam dalam diri kita, otomatis hafal. Di sini disajikan data dengan berat badan dari 50 orang siswa ya. Jadi total F-nya adalah 50. Saat ditanyakan itu rata-ratanya. Bisa pakai rumus umum, bisa pakai rata-rata sementara, bisa menggunakan coding. Oke, kita langsung garap dulu. Ya, yang pertama kita menggunakan rumus umum. Kita butuh tabel bantuan yang tadinya ada berat badan datanya dan juga frekuensinya. Kita butuh 2 buah tabel lagi, yaitu Xi dan Fi kali Xi. Xi itu apa? Ya, Xi kan tadi nilai tengah. Nah, dapatnya gimana nilai tengah? Nilai tengah setiap kelas itu tinggal menjumlahkan anggotanya terus dibagi 2. Namanya juga nilai tengah, berarti setengah
dari 31 ditambah 35 sama dengan 33. Terus yang bawah adalah setengah dikalikan 36 ditambah 40 sama dengan 38. Selanjutnya adalah setengah dikalikan 41 ditambah 45 sama dengan 43. Oke, lanjut ke samping. Tabel sebelah adalah FI dikali XI. Artinya frekuensi kelas yaitu 4 dikalikan XI adalah nilai tengah 33. Ya, sama dengan adalah 132. Oke, lanjut ada 6 dikalikan 38 sama dengan 228. Ya, ini adalah nilai FI dikali XI, yaitu dengan mengalihkan frekuensi dengan nilai tengah. Hasilnya adalah ini ya, sudah dihitungkan. Terus sekarang apalagi yang akan kita lakukan, yaitu nih di sini rumus rata-rata sama dengan sigma FI dikalikan XI. Berarti penjumlahan dari perkalian ini kita jumlahkan. Ya, hasilnya adalah 2365. Oke. Ini adalah jumlah sigma dari FI kali XI. Terus sigma F mana? Ini sigma F adalah 50. Berarti tinggal dimasukkan ke rumus, yaitu 2365 dibagi 50. Ya, 47,3. Ini adalah rata-rata dari data distribusi frekuensi data berkelompok ini. Data berat badan ini dari 50 orang rata-ratanya adalah 47,3. Ya, baiklah, kita lanjutkan ke cara yang kedua, yaitu menggunakan rata-rata sementara. Nah, tadi kita sudah mengerjakan ya. XI sudah kita kerjakan tadi, kita tinggal tampilkan saja untuk XI-nya. Nah, XI sudah kita dapatkan. Sekarang keterangannya dari rumus adalah ya, XS tadi adalah rata-rata sementara, yaitu nilai tengah dengan frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar kan 14 di sini. Berarti rata-rata sementaranya atau XS-nya adalah 48. Terus DI adalah selisih dari setiap nilai tengah dengan rata-rata sementara. Kita tuliskan DI-nya, berarti dari atas saja ya. XI-nya adalah 33 dikurangi rata-rata sementara 48. Terus di sini ada 38 dikurangi 48, terus ada 43 dikurangi 48, di sini 0. Terus 0 kenapa ya? 48 kurangi 48. Terus ada 53 dikurangi 48, ada 58 dikurangi 48, ada 63 dikurangi 48. Kita hitung dulu. Min 15, di sini ada 38 dikurangi 48, ada min 10. Di sini ada min 5, terus 0, terus 58 dikurangi 48 ada 5, ada 58 dikurangi 48 ada 10, 63 kurangi 48 ada 15. Ini adalah DI ya, selisih dengan nilai tengah dengan XS. Sekarang selanjutnya tabelnya adalah FI dikali DI. Berarti 4 dikalikan min 15. Terus 6 dikalikan min 10. Ada 9 dikalikan min 5. Jumlahnya adalah min 35. Oke.
kita punya FI kali DI, terus kita punya XS. Kita tinggal masukkan ke rumus rata-rata. XS rata-rata sementara berarti 48 ditambah jumlahnya ini ada min 35 dibagi sigma F 50 sama dengan 48 min kalikan plus ya, jadinya min 0,7. Berarti 48 dikurangi 0,7 adalah 47,3. Ya, ini sama dengan rata-rata yang sebelumnya, perhitungan dengan cara umum. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Rata-rata dengan cara coding ya. Ini ada rumus coding menggunakan XS rata-rata sementara, terus menggunakan P panjang kelas, terus ada U di sini kode yaitu min 1, min 2, min 3 untuk kelas sebelum XS dan plus 1, 2, 3 untuk kelas sesudah XS. Nah, ini tadi data yang sudah kita peroleh ya, kita tuliskan langsung. Di sini ada FI, ada XI sudah dituliskan, sudah kita hitung tadi, tinggal pakai terus UI. Ya, di sini kita ketik UI-nya. Oke ya. Untuk rata-rata sementara adalah 48. Berarti kelas sebelum 48 ini kita kodenya adalah min 1, min 2, min 3. Untuk 48 sendiri nilainya 0 ya. Terus 53 di sini plus 1, plus 2, plus 3 gitu ya. Ini namanya cara coding. Oke, lanjutnya adalah setelah kita menentukan U di sini, kita kalikan F dengan U, yaitu ada 4 kalikan min 3, ada frekuensinya 6 dikalikan min 2, terus frekuensi 9 dikalikan min 1, 4 kali min 3 min 12, ini juga ada min 12, ada min 9, 0, ini 10, ini 10, ada 6. Kalau dijumlahkan adalah ya, jumlah dari FI UI ini sama dengan min 7 ya. Jumlahnya min 7. Sekarang P-nya berapa? Panjang kelas dari 31 sampai 35. Oke, P sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Ya, masih belum lancar, kita pakai rumus dulu. Tepi atas ini ditambah 0,5. Kalau tepi bawah dikurangi 0,5. Berarti 35,5 dikurangi 30,5. Berarti panjang kelasnya adalah 5 gitu ya. Oke, panjang kelasnya buat yang belum tahu itu tepi atas dikurangi tepi bawah, atau cara yang paling mudah tinggal dihitung pakai jari dari 31 sampai 35, ada 5 urutan ya. Oke, kita tuliskan masuk ke rumus. XS 48 ditambah P-nya 5 dikalikan min 7 dibagi FI 50. Oke ya, sama dengan 48 min kalikan plus adalah min 50 dibagi 5. Ada ini di sini bawah 10. 7 dibagi 10 0,7. Berarti hasilnya adalah iya 47,3. Nah, itu ya. Ini adalah rata-rata menggunakan cara coding. Nah, ada 3 cara tadi. Yang pertama cara umum, terus cara rata-rata sementara, dan cara coding. Nah, kita lanjutkan rangkuman. Untuk ukuran pemusatan dari sekumpulan data itu merupakan suatu nilai yang diperoleh dari sekumpulan data
yang dapat dipergunakan untuk mewakili kumpulan data tersebut, yang meliputi min, modus, dan median. Min atau rata-rata hitung adalah jumlah semua data dibagi banyaknya data. Min data berkelompok dapat dihitung dengan 3 cara, yaitu cara umum, cara rata-rata sementara, dan cara coding. Terus pakai cara yang mana, Pak? Terserah ya, ada 3 cara, terserah teman-teman semua enak pakai cara mana, bebas ya, karena hasilnya juga sama. Nah, untuk selanjutnya, untuk melatih kemampuan kita, silahkan kerjakan latihan soal. Ini ada 2 buah latihan soal. Setelah itu ditulis dalam buku tulis ya, dikerjakan. Kalau ada yang bingung, silahkan ditanyakan ke gurunya ya. Oke, untuk video kali ini terima kasih sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.